Babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain atau tim nasional kita memiliki sederet pemain belakang yang nyaris kualitasnya sangat merata. Apakah STY menghadirkan mereka secara kebetulan? Atau STY memang mempunyai naluri yang kuat untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada pertandingan babak berikutnya? Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semua sahabat rekan Rai, pertama-tama ya saya sampaikan ya permohonan maaf karena sekitar seminggu lebih Rai tidak menyapa semua sahabat dan rekan karena saya ada tugas kewartawanan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, meliput Perwana sebagai wakil dari PWI Pusat, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Jadi selama durasi waktu tersebut, saya memang tidak sempat menyapa semua rekan sahabat lewat Rai Soccer TV. Kali ini saya mencoba membahas lini belakang, ya khusus lini belakang tim nasional kita, ya tim nasional senior yang akan bertanding di babak ketiga atau 18 besar kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026, di mana Indonesia ada di grup C dan pertandingan perdana nanti akan dimainkan di Jeddah, Arab Saudi melawan tuan rumah Arab Saudi. Dan seperti kebanyakan dari kita semua sudah mengetahui, Sintayong atau pelatih STY sudah mengirim atau memasukkan 26 daftar nama pemain kita. Beberapa diantaranya pemain keturunan tidak dimasukkan karena berbagai alasan. Ya, alasan itu terutama pada lini tengah, di mana ada beberapa pemain, ya boleh saya sebut saja. Ada Jordi Amat yang masih dalam kondisi cedera. Kemudian juga Justin Hubner, worker yang bisa bermain di lini belakang, tengah maupun depan. Itu mengalami akumulasi 2 kartu kuning. Ya, kemudian juga ada pemain yang mungkin sangat matang di posisinya dari rekan-rekan lain di tim nasional kita, khususnya pemain keturunan, yaitu Jaices yang mengalami cedera ketika membela klubnya Venezia melawan Fiorentina di Serie A Liga Italia pada akhir pekan kemarin. Nah, kondisi Jaices ini ya masih perlu ditunggu ya, karena namanya memang masuk di daftar nama 26 pemain kita yang didaftarkan untuk pertandingan di Jeddah, Arab Saudi. Kalau kondisi Jaices bisa pulih sebelum waktunya, kemungkinan dia mainkan. Tetapi kembali yang seperti saya katakan tadi, kita memiliki sederet pemain belakang yang kualitasnya dari antara mereka semua nyaris sama. Baik pemain lokal atau pemain-pemain keturunan. Kalau sebut saja pemain lokal, misalnya ada Rizky Ridho, kemudian juga Muhammad Ferrari untuk posisi center back. Kemudian di bek kiri ada Pratama Arhan, kemudian di kanan ada Asnawi Mangkualam. Nah, mereka-mereka ini ketika pemain keturunan belum lengkap seperti sekarang ini, mereka memang jadi pemain utama di starting 11 Sintayong, pelatih kita. Nah, dengan info yang tadi saya sebut, termasuk Elkan Bagot masih belum tahu hubungan mesranya dengan Sintayong seperti apa, tapi yang pasti Elkan juga tidak akan main di Jeddah karena daftar namanya tidak masuk dalam pendaftaran pemain kita. Nah, kalau dengan tiadanya Elkan Bagot, Jordi Amat, kemudian Jaices, Justin Hubner, ini tentu mengurangi jumlah pemain belakang yang secara kualitas sangat mumpuni. Selama ini STY memang melakukan beberapa eksperimen, baik di lini belakang, tengah maupun depan, dalam memosisikan pemain-pemain tersebut. STY pernah memainkan Sandy Walsh di bek kanan.
Bahkan Rizky Ridho pun terakhir main di bek kanan ketika ada Jay Itzes. Nah, kemudian Nathan Chuaon pernah ada di bek kiri karena memang itu posisi aslinya. Tetapi ketika Justin Hubner dalam kondisi yang fit, dia mengisi posisi bek kiri. Nah, sekarang baik Jay Itzes yang dalam tanda petik masih 50-50 peluangnya main, sementara Justin Hubner sudah pasti tidak main. Berarti saya akan mencoba membedah pilihan sulit STY untuk lini belakang ini. Tiadanya Jordi, Justin dan juga Jay Itzes, ini berarti pilihan hanya ada pada Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, kemudian juga Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Pratama Ahran, serta Nathan Chuaon. Kalau melihat sederet pemain tersebut dengan beberapa kali STY mempercayakan mereka sebagai starting 11, maka pilihan yang mungkin karena STY lebih tahu pada kondisi terakhir pemain-pemain kita, dan saya mengulas ini bukan berarti saya mau mengambil posisi STY sebagai pelatih, tidak sama sekali. Saya hanya mencoba menganalisis sesuai kapasitas saya sebagai wartawan peliput bola yang sudah 3 kali meliput Piala Dunia, Piala Eropa, Asian Games, SEA Games, bahkan di dalam negeri sudah saya upgrade pertandingan yang saya liput termasuk tim nasional. Jadi dengan kondisi susunan atau formasi tim nasional kita, saya mencoba kali ini mengulas tentang posisi lini belakang. Kemungkinan melawan Arab Saudi nanti di center back tentu diisi oleh Rizky Ridho. Itu pilihan yang paling ideal tanpa adanya Jordi Amat dan Jay Itzes. Nah, di bek kanan pilihan utama kemungkinan ada pada Sandy Walsh, bek kanan. Kemudian di bek kiri sangat mungkin STY mengembalikan Nathan Chuaon yang beberapa pertandingan terakhir main di gelandang turun ke bek kiri dengan formasi 3 belakang tentunya, karena ini 3 belakang ini sepertinya STY mempunyai kegemarannya memakai format 3 belakang. Jadi sekali lagi Rizky Ridho ada di center back, di kanan adalah Sandy Walsh, di kiri ada Nathan Chuaon. Tetapi ketika ada pergantian atau dari 3 pemain tadi yang saya sebut ini tidak dalam kondisi yang terbaik pada hari H, kemungkinan aja ada cadangannya. Di bek kanan ada Asnawi Mangkualam, bisa diprioritaskan. Sementara di center back ada Muhammad Ferrari, bisa diprioritaskan. Sementara di bek kiri ada Pratama Ahran, bisa diprioritaskan. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, menurut saya itu pilihan yang paling ideal untuk sementara, Kecuali kalau Jay Itzes memang fit pada hari H, dia tetap ada prioritas di center back. Dan kemungkinan di bek kanan adalah Rizky Ridho. Sementara di bek kiri kemungkinan besar Nathan Chuaon. Nah, saya juga perlu menyorot 3 pemain belakang ini. Misalnya Rizky Ridho. Dalam 2 atau 3 pertandingan klubnya Persija Jakarta, saya melihat Rizky Ridho masih tetap tampil prima. Hanya ada kekurangan-kekurangan yang mungkin dia perlu perbaiki ketika ada di tim nasional. Rizky mungkin belum menyadari atau pelatih belum mengoptimalkan kemampuan yang terselubung yang dimiliki oleh Rizky. Dia ini selain kuat dan membaca serangan-serangan lawan ke lini pertahanan, Rizky juga punya naluri menyerang yang cukup baik, terutama umpan-umpan panjang dan umpan-umpan terobosan yang sangat akurat dari dia. Nah, ini yang belum dioptimalkan oleh Rizky Ridho. Kalau dia bisa mengoptimalkan, meningkatkan kemampuan terselubung ini, dia akan menjadi pemain yang sangat berlipat ganda kontribusinya bagi tim nantinya. Tetapi kalau dia melakukan itu pun, terutama dalam ikut membantu serangan, dia harus lakukan atau tingkatkan komunikasi dengan rekan lainnya di pertahanan. Karena ketika dia naik, ruang dia, posisi dia di center back akan kosong. Nah, ini siapa yang harus isi? Harus ada komunikasi yang intens, baik dengan rekannya di bek kanan, katakan misalnya Sandy Walsh atau juga Asnawi, dan di bek kiri ada Nathan Chuaon atau juga Pratama Ahran. Ini harus ada komunikasi sehingga ketika Rizky naik, ada yang mengantisipasi cover, tutup belakang posisinya Rizky. Dan ketika dia lakukan gerakan naik, harus sangat efektif.
Artinya ketika Rizky naik, dia harus memberikan kontribusi yang sangat positif bagi rekannya lewat umpan-umpan terobosan atau umpan-umpan panjang. Kalau tidak, dia tidak perlu naik. Nah, ini harus dimatangin betul oleh Rizky. Karena di Persija, saya lihat dia jarang sekali melakukan itu. Walaupun di belakang dia sangat kokoh. Sangat sulit pemain lawan di Liga 1 untuk melewati dia. Nah, ini kemampuan Rizky. Nah, di bek kanan, ada Asnawi yang punya naluri menyerang yang cukup baik. Hampir sama dengan Sandy Walsh. Tetapi kalau untuk event internasional ini, mungkin Sandy Walsh lebih tepat untuk diprioritaskan sebagai starting 11. Di bek kiri, Nathan Chuaon dan Pratama Aaron pun sama bagus, tetapi sekali lagi, pengalaman dan mental bertanding. Ya, mental bertanding dalam tingkat persaingan yang sangat tinggi atau event internasional, mungkin Nathan Chuaon lebih diprioritaskan. Nah, itu kurang lebih sedikit ulasan atau membahas, mendalami, membedah lini belakang yang saat ini memang terganggu dengan kehilangan beberapa pemain nantinya. Nah, Rai Soccer TV akan juga mengulas lini tengah dan lini depan sampai pada menjelang hari H tanggal 5 September ketika Indonesia menjadi tamu bagi Arab Saudi di Jeddah nantinya. Dan ikuti terus analisis yang kedua tentang lini tengah tim nasional hanya dari Bung Yes. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat bola itu bulat. Giring terus!